tangannya, tundukkan kepalanya ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan. Kalau lewat video ini kami memuji dan memuliakan Tuhan, itu tidak mengurangi rasa percaya kami. Biarlah Tuhan semakin menguatkan kami dan menyelamatkan kami dari wabah yang sedang berjalan di seluruh dunia ini. Berkati anak-anak sekolah minggu di HKBP Maduma. Berkati juga seluruh orang tua. Kami yakinkan hidup kami aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan khotbah dari Amang calon pendeta Sinaga. Hai Amang. Halo Kak, halo Ina. Hai. Ya, belum kenal sama Amang Camen Sinaga? Belum ya? Ya, nanti sebelum Amang itu memperdengarkan khotbah, Amang itu akan kenalan terlebih dahulu supaya adik-adik sekolah minggu tahu atau lebih kenal lagi dengan Amang Capen Sinaga. Amang itu ganteng ya? Ya. Iya, ganteng kayak anak-anak sekolah minggu. Jadi baiklah, kita akan bernyanyi kembali. Untuk menyambut khotbah kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Tuhan dikasih. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabarnya hari ini, Dik? Semoga Tuhan memberkati kita dan semoga kita di dalam keadaan sehat. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan-Mu dan Engkau juga memberikan kami kesehatan Bapa untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, sebentar kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu akan datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin adik-adik yang terkasih merasa heran dan bertanya-tanya di dalam hati, siapakah gerangan Amang yang akan menyampaikan firman Tuhan ini? Baiklah, sebelum Amang menyampaikan firman Tuhan buat kita hari ini, perkenalkan, nama Amang adalah calon pendeta Rudy Clinton Sinaga, dan orang tua perempuan Amang Boru Sitompul, dan Amang berasal dari Duri, Sebanga.
Demikianlah perkenalan singkat kita. Semoga di waktu yang akan datang kita dapat bersekutu bersama-sama. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Matius 25 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. Marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca tadi, apa yang boleh kita lihat, apa yang boleh kita ambil untuk kehidupan kita? Adik-adik yang terkasih, kita sudah membaca dari tadi perbedaan atau perumpamaan yang diungkapkan Matius 25 kepada kita, yaitu perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh dalam menyambut mempelai laki-laki. Apa itu perbedaannya, Amang? Kalau kita lihat perbedaannya tadi, adik-adik yang terkasih, orang yang bijaksana memperlengkapi pelita mereka dengan minyak mereka untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Akan tetapi kita lihat orang yang bodoh tidak memperlengkapi dengan lengkap pelitanya dan juga minyak. Orang yang bodoh dalam menyambut kedatangan mempelai hanya mempersiapkan pelitanya tanpa mempersiapkan minyak mereka. Ketika pada saat mempelai laki-laki terlambat datang, kita lihat dari cerita Alkitab tadi, mereka gadis-gadis yang bodoh terlelap tidur dan pelita mereka masih menyala. Akan tetapi adik-adik yang terkasih, kita baca tadi firman Tuhan, ketika suara yang mengatakan bahwa sang mempelai sudah datang ke tengah-tengah mereka, gadis-gadis yang bodoh ini tadi segera bangun, segera ingin menyambut kedatangan sang mempelai tadi. Akan tetapi apa yang boleh kita lihat adik-adik? 5 gadis yang bodoh tadi telah kehabisan minyaknya, sehingga itu membuat pelita mereka padat. Akan tetapi apa yang terjadi, Amang, dengan gadis-gadis yang bijaksana? Di sini boleh kita lihat adik-adikku yang terkasih, ternyata karena kebijakan mereka, kebijakan 5 orang gadis tadi yang membawa pelita dan juga minyak, yang memperlengkapi untuk menyambut kedatangannya, mereka tidak ketinggalan untuk menyambut kedatangan sang mempelai. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
kalau boleh kita tarik ke dalam kehidupan kita sekarang. Nah, siapa di antara kita yang ingin menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana? Atau siapa yang ingin menjadi seperti 5 gadis yang bodoh? Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Amang yakin kita semua pasti ingin disebut sebagai orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Amang juga yakin dan percaya adik-adik yang terkasih yang menonton video kita ini pasti ingin mengatakan bahwa saya ingin disebut sebagai orang yang bijaksana, bukan sebagai orang yang bodoh. Akan tetapi adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana caranya kita anak-anak sekolah minggu agar boleh dikatakan sebagai orang yang bijaksana, bukan sebagai orang yang bodoh. Adik-adik yang terkasih, adapun orang yang bijaksana, adapun agar kita disebut atau kita diakui sebagai anak-anak sekolah minggu yang bijaksana, bukan sebagai anak sekolah minggu yang bodoh, kita harus menunjukkan sikap bijaksana kita. Kita harus menunjukkan sikap bijaksana kita di dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya Amang untuk menunjukkan sikap bijaksana di dalam kehidupan? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau boleh Amang mengatakan bahwa orang yang bijaksana itu untuk menunjukkan bahwa adik-adik sekolah minggu adalah orang yang bijaksana, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan firman Tuhan. Melakukan apa adik-adik? Melakukan firman Tuhan. Nah, kalau begitu Amang, bagaimana caranya melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami? Nah, untuk melakukan firman Tuhan itu, kita harus hidup di dalam kebahagiaan. Kita harus hidup di dalam kebaikan. Dan kita juga harus hidup di dalam kerukunan. Baik itu rukun atau damai terhadap keluarga kita, baik itu damai kepada teman-teman kita, baik itu damai kepada guru-guru kita dan semua orang yang di sekitar kita. Sehingga bolehlah kita disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Bolehlah kita disebut sebagai anak sekolah minggu yang bijaksana. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sudah lama juga kita merasakan virus pandemi yang semakin hari semakin mengganggu aktivitas kita. Benar kan, Dik? Kita tidak boleh bergereja, kita tidak boleh ke sekolah, kita tidak boleh bermain dengan teman-teman kita. Karena apa? Karena untuk menjaga, untuk memutuskan COVID-19 di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bahkan sekarang adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, kita tidak bisa beribadah kepada teman-teman kita. Kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kita, baik itu di sekolah, baik itu di gereja. Adik-adik yang terkasih, yang ingin Amang katakan dari firman Tuhan,
supaya kita dianggap bijaksana, supaya kita dilihat sebagai orang yang bijaksana. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini? Adik-adik yang terkasih, Amang boleh melihat anak-anak sekolah minggu yang memiliki kebijaksanaan walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini pasti akan memanfaatkan waktunya dengan baik. Sekali lagi, anak-anak sekolah minggu yang bijaksana pasti akan memanfaatkan waktunya dengan baik walaupun COVID masih di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kenapa Amang mengatakan begitu? Ya karena apa? Karena walaupun di situasi COVID saat ini, kalau kita memanfaatkan waktu kita dengan baik, maka Amang yakin anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang bijaksana. Untuk itu Amang, kan hari ini kita tidak bisa bergereja Amang, dan sudah lama kita tidak bisa bersekutu dengan teman-teman kita Amang. Kita tidak boleh atau kita tidak bisa bersekolah dan berjumpa dengan teman-teman kita Amang. Nah, adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Kristus, walaupun di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu, kalau kita anak-anak sekolah minggu yang bijaksana, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Kalau boleh Amang mengatakan, anak-anak sekolah minggu yang bijaksana, walaupun kondisi saat ini kita tidak bisa bersekutu, kita tidak bisa bersekolah, Amang yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Nah, memanfaatkan waktu yang seperti apa, Mang? Memanfaatkan waktu dengan belajar di rumah. Memanfaatkan waktu dengan beribadah di rumah. Memanfaatkan waktu dengan bersekutu melalui firman Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apalagi di zaman yang sekarang, adik-adik sekolah minggu dituntut untuk memakai handphone di dalam pembelajaran, di dalam beraktivitas. Nah, untuk itu Amang ingin mengingatkan, jika kita ingin disebut sebagai adik-adik atau sebagai orang yang berkeyakinan atau memiliki kebijaksanaan, maka tentu adik-adik sekolah minggu pasti akan memanfaatkan, pasti akan menggunakan handphone dengan sebaik mungkin. Contohnya apa, Amang? Contohnya, kalau kita sedang bersekolah, kalau kita sedang mengikuti Zoom, pasti kita akan memakai waktu kita dengan baik. Nah, kalau adik-adik yang terkasih ingin dikatakan orang yang bodoh, pasti akan menggunakan waktu dengan tidak maksimal. Pasti akan menggunakan waktu, menggunakan handphone dengan tidak maksimal. Contohnya apa, Amang? Contohnya, di zaman yang sekarang ini, kalau kita mau disebut orang-orang yang bodoh, maka kita pasti tidak memanfaatkan dengan baik waktu kita. Maka kita tidak akan memanfaatkan dengan baik handphone kita. Seperti apa? Seperti bermain game, membuka sosmed, membuka Facebook,
membuka Instagram, ataupun bermain TikTok. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika kita ingin disebut sebagai orang-orang yang bijaksana dan bukan digolongkan sebagai orang-orang yang bodoh, maka Amang tekankan sekali lagi, untuk itu, untuk anak-anak sekolah minggu, marilah kita mempersiapkan, marilah kita menggunakan waktu kita untuk berbuat baik, untuk membantu orang tua kita. Untuk itu, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di mana kita pada minggu-minggu ini akan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, menyambut kedatangan Kristus. Nah, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangannya? Yang pertama sekali yang ingin Amang katakan, kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Yang kedua, kita harus mempersiapkan perbuatan-perbuatan kita. Kita harus menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik, membantu orang tua kita, membantu teman-teman kita, membantu orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena orang yang berkeyakinan, karena orang yang bijaksana, mereka akan menunjukkan sikap yang baik, sikap yang taat kepada firman Tuhan. Bukan seperti gadis-gadis bodoh yang tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Maka Amang yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu di sini sudah mempersiapkan hatinya, sudah mempersiapkan tingkah lakunya untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Untuk itu adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyambut Natal ini dengan sukacita, dengan mempersiapkan segala sesuatu, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di mana pada hari yang indah ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, sebentar Engkau telah mengajari kami melalui firman-Mu bagaimana anak-anak sekolah minggu menyikapi kebijaksanaannya dan tidak terjatuh di dalam kebodohan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah yang selalu menuntun kami agar kami semakin bijaksana di dalam melakukan kegiatan kami, di dalam melakukan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan. Terpujilah nama-Mu kini, esok, dan sampai sepanjang masa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan khotbah dari Amang Capen. Kita akan tutup ibadah kita dengan bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 90 ayat 1. Putri Sion, nyanyilah. Oh
adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan jangan lupa minggu depan juga ada ibadah lewat video ini. Mari kita berdoa supaya kita menutup ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah siap beribadah lewat video ini. Dan terima kasih juga buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi orang bijak dan orang yang selalu siap sedia kapanpun Tuhan datang dan melawat kami. Kami siap Tuhan untuk menerimanya. Berkati kami Tuhan, berkati firman-Mu, berkati juga seluruh apa yang menjadi rencana dalam hidup kami, khususnya pada bulan Desember ini. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau tetap bersama kami di setiap kehidupan kami. Kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.